Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kesempatan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, dan bersalat ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat dimanapun anda berada, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta, sayang terhadap hambanya, sampai Allah terus menasihati, memperingati, dan terus memberikan peringatan kepada hambanya walaupun dia sudah beriman kepada Allah. Karena selama kita hidup tetap Allah berikan peringatan, dan peringatan itu akan manfaat terhadap orang-orang yang menerimanya jika dia mengamalkan apa yang diterima dari kebaikan-kebaikan itu. Salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala tentang peringatan yang Allah berikan kepada kita dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayatnya ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah katakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah memanggil orang-orang beriman, bukan hanya orang yang Islam, bukan hanya orang yang sekedar manusia, tetapi Allah panggil yang beriman. Kalau Allah memanggil orang yang beriman, apalagi orang yang enggak beriman. Orang-orang yang sudah dekat kepada Allah, Allah panggil. Orang-orang yang mereka sudah bertakwa beriman kepada Allah, masih Allah berikan peringatan kepada mereka. Apalagi orang yang masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang beriman. Apa kata Allah? Qu anfusakum, peliharalah diri kamu. Sebabnya kita ini adalah semua pemimpin yang harus kita jaga. Bagaimana menjaga diri kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Jangan sampai melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan lagi wa ahlikum, dan keluarga kamu. Karena orang yang sangat berpengaruh dan yang bertanggung jawab di dalam keluarga adalah seorang laki-laki. Dalam surah An-Nisa ayatnya ke-34 Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Seorang suami adalah bertanggung jawab atas keluarganya, istrinya, anaknya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, sebagaimana Allah telah memberikan sebuah kelebihan kepada laki-laki dibanding kepada perempuan. Kalau kita melihat bagaimana kedudukan seorang laki-laki dibanding kedudukan seorang perempuan, jauh itu lebih kuat hatinya, bagaimana menghadapi cobaan, bagaimana menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi lika-liku kehidupan dunia. Maka laki-laki lebih siap menghadapi itu daripada perempuan. Kalau perempuan kan lemah hatinya.
dan itu butuh bimbingan dari seorang laki-laki. Maka yang bertanggung jawab penuh di dalam berkeluarga adalah seorang laki-laki, seorang suami. Maka dialah yang akan bertanggung jawab di dalam kekeluargaan. Atau siapakah yang lebih berhak untuk bagaimana mengelola dan membimbing, mendidik kepada anak adalah ibu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-madrasatul ula, bahwa sekolah yang pertama kali yang ditemui oleh seorang anak dari mana? Yaitu dari seorang ibu. Maka ini semuanya kita pemimpin. Bagaimana memimpin apa yang dia pimpin? Seorang laki-laki memimpin ketika dia nikah, membimbing keluarganya, istrinya, anaknya. Seorang istri juga membimbing apalagi anaknya, gitu kan. Nah, kalau misalkan di dalam kekeluargaan yang mengetahui keagamaan Islamnya, mengetahui tentang baik buruknya agama, maka itu seorang anak misalkan, maka yang berhak untuk menasehati itu adalah seorang anak. Jangan sampai misalkan ayahnya belum tahu tentang ilmu keagamaan, yang tahu adalah anaknya, sampai dibiarkan seperti itu, dibiarkan ibunya, dibiarkan ayahnya melakukan perbuatan buruk, tapi anaknya tahu tentang itu, gitu kan. Maka ini jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, maka yang lebih berhak bagaimana mengedepankan kekeluargaan, mengedepankan tentang kemaslahatan kedepannya, bukan hanya di dunia tapi di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah mereka yang mengetahui tentang ilmu keagamaan. Kalau anaknya yang lebih tahu daripada ayahnya, ya anaknya lah yang memberikan peringatan kepada ibu dan bapaknya. Maka dari manakah kita akan memelihara diri kita dan keluarga kita? Adalah daripada api neraka. Karena api neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayatnya ke-179, kata Allah, laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Mereka yang paling banyak nanti, kebanyakan isi neraka itu adalah dari jin dan dari kalangan manusia. Maka oleh sebab itu, mari kita selalu memelihara diri kita, memelihara masa depan kita, memelihara keluarga kita, istri kita, anak kita, diri kita. Jangan sampai melakukan kejahatan-kejahatan yang akan menghantarkan diri kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapakah yang menjaga neraka itu? Itulah malaikat. Alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka yang menjaga api neraka itu siapa? Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik. Itulah yang menjaga neraka, yang postur tubuhnya Masya Allah, yang keras, lagi dahsyat. Kalau dia ngomong, ya takut kita, gitu kan. Yang itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita, karena nanti di hadapan Allah itu nafsi-nafsi. Dan bahkan di surah Al-Luqman, surah ke-31 ayatnya ke-33, kata Allah, takutlah, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia, takutlah yang pada hari itu, kata Allah, seorang bapak nggak bisa memberikan pertolongan kepada ayahnya, dan seorang anak juga nggak bisa memberikan pertolongan kepada ayahnya. Sebaliknya, seorang anak juga nggak bisa memberikan pertolongan kepada ayahnya sendiri. Maka oleh sebab itu, jaga diri masing-masing. Jangan sampai kita terlena waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Justru waktu dan kesempatan itu adalah sebuah kesempatan yang selalu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah keimanan, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.